dan dipastikan untuk formasi yang diajukan masing-masing daerah ke BKN untuk tahun ini nanti pada akhir tahun ini semua sudah terisi. Teman-teman pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap seleksi kompetensi dan wawancara. Sobat-sobat semuanya, mungkin teman-teman ini salah memahami ya terkait tentang apa sih yang dimaksud dengan optimalisasi formasi. Nah, di sini teman-teman, ada teman yang bertanya tentang optimalisasi formasi. Kemudian ada salah satu kawan yang menjawab ya, yaitu waktu diminta riset, Ibu melakukan riset pendaftaran enggak? Di tahap 2 dan 3 akan ada proses optimalisasi formasi kok. Jadi yang sudah lulus PG diarahkan di formasi yang peluang diterimanya lebih besar. Kemudian dari bapak kita ini menjawab ngawur gitu teman-teman. Nah, jadi coba kita akan cari tahu bersama ya terkait tentang bagaimana untuk skema di sini optimalisasi formasi. Apakah bisa dilakukan di tahap 2 atau hanya di tahap 3? Kemudian yang masuk kriteria untuk bisa berpeluang masuk dalam optimalisasi formasi ini yang seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat semuanya, di sini kita akan kupas tuntas terkait tentang kebijakan optimalisasi ya. Nah, di sini kita lihat dari file PDF yang dibagikan oleh BKN beberapa waktu yang lalu teman-teman, yaitu terkait tentang alur tahapan seleksi P3K guru. Nah, di sini ini adalah untuk tes tahap 1. Tentunya teman-teman ini sudah melewatinya dan kita sudah tahu ya terkait tentang peraturan dan juga skema kelulusan untuk tes tahap 1. Kemudian untuk tes tahap 2 teman-teman, karena tadi disinggung oleh kawan kita, optimalisasi formasi dikatakan masuk di tahap 2 juga ya. Nah, ini teman-teman, coba kita baca dulu bersama-sama ya terkait tentang mekanisme di tahap 2. Peserta, nah di tahap 2 teman-teman, peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai dengan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Nah, artinya teman-teman, di sini untuk yang teman-teman di bagian 1 dan 2 yaitu K2 dan juga guru honor sekolah negeri ini memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi. Kalau misalkan sudah terisi, ini boleh memilih di formasi di tempat lain ya, di satuan pendidikan yang sama atau di satuan pendidikan lain dalam satu instansi. Kemudian untuk yang teman-teman dari guru sekolah swasta dan juga lulusan PPG ini pertama kalinya memilih formasi teman-teman. Peserta 1, 2, 3 tidak dapat melamar di instansi lain, artinya masih dalam satu kabupaten ya. Dan peserta 4 ini melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Nah, untuk yang keempat ini kemudian diambil nilai tertinggi antara PG1 dan PG2. PG1 ini adalah passing grade dari tes tahap 1 teman-teman, dan PG2 ini adalah dari tes PG2. Misalkan di sini dari peserta tes tahap 1 ini ada teman yang tidak lolos dikarenakan kalah perenggingan. Tapi kawan kita ini dia lolos PG teman-teman, dia lolos passing grade, entah itu passing grade kategori 1, kategori 2 maupun kategori 3. Nah, ketika ikut tes tahap kedua, nah di sini kawan kita ini dia lolos PG lagi. Dan nanti akan dipilih oleh Panselnas antara PG 1 dan PG 2 itu tinggian mana. Itu yang akan diambil dijadikan dasar untuk perhitungan nilai di tahap kedua ini. Nah, ini diambil nilai tertinggi ini teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang lolos ini nanti dan masih ada formasi, maka mengisi formasi ya dan lolos menjadi P3K nantinya. Yang gak lolos ini teman-teman memilih kembali formasi di tes tahap 3. Masuk tes tahap 3 yang mana di sini untuk yang tidak lolos dari tes tahap 2 ya. Nah, di tes tahap 3 pesertanya ini dari yang gak lolos semua dari tes tahap 2. Peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi ijazahnya.
seluruh peserta dapat melamar di instansi lain ya, lintas kabupaten boleh nih. Nah, nanti diambil nilai tertinggi antara passing grade 1, kemudian passing grade 2, dan passing grade 3. Jadi teman-teman yang dari tes tahap 1 ini sudah PG, di sini juga sudah PG, di sini tahap 3 juga sudah PG, maka nanti diambil nilai PG yang paling tinggi. Kemudian di ranking dengan sesama honorer yang ikut tes yang melamar pada formasi tersebut. Saingannya ada berapa? Nilai tertinggi mengisi kekosongan formasi, teman-teman. Nah, selanjutnya terkait tentang optimalisasi formasi. Optimalisasi formasi ini adalah terjadinya di bagian akhir, teman-teman. Bagian akhir yaitu setelah selesai pelaksanaan tes yang tahap 3 ya. Nah, setelah selesai tes tahap 3, dan di sini ada pengisian formasi kosong. Untuk ketentuannya, optimalisasi formasi itu bagaimana? Setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan Kemdikbud. Tentunya nanti masih ada yang PG, teman-teman. Yang di ranking ini adalah dari yang PG. Kalau misalkan sampai dalam tahap ini nggak ada lagi yang PG, nah kemungkinan barulah di ranking dari nilai yang tertinggi ya, meskipun tidak PG. Dan dipastikan untuk formasi yang diajukan masing-masing daerah ke BKN untuk tahun ini nanti pada akhir tahun ini semua sudah terisi. Nah, itu teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan optimalisasi formasi menurut pendapat saya, nah menurut analisa kita itu adalah seperti itu ya. Selanjutnya di sini dalam bab 4 tentang pengangkatan menjadi P3K pada pasal 41, teman-teman pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap seleksi kompetensi dan wawancara diangkat menjadi calon P3K. Entah itu dari tes tahap 1, 2, 3 ataupun hasil dari optimalisasi formasi, maka teman-teman nanti akan diangkat menjadi P3K ini. Pengangkatan calon P3K sebagaimana dimaksud pada S1 ini ditetapkan dengan keputusan PPK instansi daerah. PPK itu adalah pejabat pembina kepegawaian. Keputusan PPK instansi daerah sebagaimana dimaksud itu disampaikan kepada kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K atau NI P3K, teman-teman. Kemudian penerbitan nomor induk P3K di sini diterima oleh PPK instansi daerah paling lama 25 hari kerja. Jadi dapat dipastikan untuk teman-teman yang ikut P3K tahun ini nanti prosesnya akan cepat, teman-teman. Nah, ini adalah untuk peraturan-peraturan lainnya, teman-teman bisa simak pada Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, juga termasuk yang menyangkut hal optimalisasi formasi.